Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin abaihi wa ummihi min al-anbiya wal mursalin wa ala sahabatihi ajma'in wa ala hadratin masyayikhina ma'lumin jami' al-alim wa naqsu khususan ila al-imam Az-Zarnuji wa malik al-kutub Rasulullah wa Qur'an wa Qur'an wa darajatin lil-jannah yang Inna Allah yaqdi hajatin wa yaqtimu lana lahu bi husnil khatimah wa syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak izin bentar, Pak. Ya. Kita mulai dari atas lagi. Ansadana nembangakenna ingsun sapa Asy-Syekhul Imamul Ajal. Syekh Imam Al-Ajal kang agung al-Ustad kang dadi guru Iwa Mudini kang dadi jejeki agama. Hamadub nu Ibrahim rupane Kiai Hamad bin Ibrahim Ibni Ismaila As-Saffari putrane Ismail As-Saffar Al-Ansariyu Ansor Ansadana imlaan ing tulisan syair imlaan ing tulisan syair li Abi Hanifah kaduwe Imam Abu Hanifah rahimah muga-muga melasihu ing Abu Hanifah sapa Allah Ta'ala sirah dan sirah. Apa isi sihirnya? Man utai sapane wong iku talaba lamun nyuprih sapa man al ilma ing ilmu lil ma'adi krana arahe akhirat. Barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat faza moko merkoleh sapa man faza moko bejo sapa man bifadlin lawan oleh kanugrahan bifadlin kelawan oleh kanugrahan minar rosadi saking pangeran kang paring pitutur minar rosadi saking pangeran kang paring pitutur. Barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat bukan ilmu untuk dunia maka faza bifadli minar rosad maka dia akan mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya li khusrani talibihi moko he kaum ingsun ningalono sira faya li khusrani talibihi moko he kaum ingsun ningalono sira maring tunane wong kang padha golek ilmu maring tunane wong pira-pira wong kang golek ilmu linai lifadlin krana arahe merkoleh kautamaan minal ibadi saking pira-pira kawula minal ibadi saking pira-pira kawula hambane Allah. Artinya rugi sangat, kerugian yang amat sangat bagi mereka yang mencari ilmu yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Maka selama ilmu itu dicari untuk kepentingan, kebutuhan dan keinginan akhirat, insya Allah yang akan kita dapatkan adalah fadl dari Allah, keutamaan dari Allah, pemberian luar biasa daripada Allah. Tapi sebaliknya ketika ilmu yang kita cari adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keutamaan dari dari orang lain, dari sesama kita, maka yang kita dapatkan adalah kerugian saja. Allahumma do Allah, Allahumma do Allah mugi kula dipun reksa. Ai itu Allahumma
a'udzubika maksudnya. Allahumma tu Allah nyuwun kebau reksa sapa ingsun bisa aimin dalik, atau Allahumma tu Allah mugi kaula dipun reksa aimin dalik. Ai a'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita mencari ilmu untuk kepentingan duniawi, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan pemberian dan lain sebagainya dari orang lain. Illa idza talaba ing dalem nalikane angin ing dalem nalikane nyuprih sapa talib al jaha ing pangkat, al jaha ing pangkat lil amri krana arai perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking perkara kang den ingkari agama atau perkara kang den larang agama, wa tanfidil haqqi lan ngelestarekaken perkara kang hak, lan ngelestarekaken perkara kang hak, wa izzazid dini lan mulyakaken agama, wa izzazid dini lan mulyakaken agama, lali nafsihi ora krana awak dhewe ne talib, lali nafsihi ora krana awak dhewe ne talib, wa hawahu lan hawa nafsune talib atau kasenengane talib. Kalau itu tujuannya saya juzu maka wenang. Apa dzalika mangkono talabal jah, apa dzalika mangkono talabal jah biqadri ma kelawan kira-kirane perkara, kelawan kira-kirane perkara yuki mukan jumenengaken apa yuki mukang jenengaken sapa muta'alim atau talib bihi kelawan ma al amra ing perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan, bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahya lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran atau perkara kang den ingkari agama. Jadi kalau tujuan ilmu biar kita mendapatkan kedudukan, tapi kedudukan itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk memuliakan agama, bukan untuk diri dan nafsunya saja, maka boleh. Yang nggak boleh itu kan kalau mencari ilmu biar mendapatkan pangkat di hati, kedudukan di hati orang lain. Dengan pangkat itu kita bisa mendapatkan duniawi untuk diri dan nafsu kita, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kemudian kita cari ilmu kuliah S1, S2, S3 yang kemudian tujuannya adalah biar mendapatkan kedudukan, biar mendapatkan pangkat, biar mendapatkan kelas sosial di masyarakat yang lebih tinggi, tapi tidak berhenti di sana tujuannya. Tujuannya adalah untuk dengan punya pangkat dan kedudukan lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan untuk mengadakan amar ma'ruf nahi munkar, maka boleh. Karena berarti tujuannya bukan pangkat itu sendiri, tapi untuk melancarkan dan mensukseskan amar ma'ruf nahi munkar. Wayang bagi lan sayuqyo, wayang bagi lan sayuqyo li talibil ilmi kadhe wong kang golek ilmu, li talibil ilmi kadhe wong kang golek ilmu apa ayat tafakkaro yen to mikir-mikir tafakkur
sapa talib atau muta'alim fi dzalika ing dalem mangkono talabul ilmi. Fi dzalika ing dalem mangkono talabul ilmi. Dipikir berapa usia yang kita gunakan untuk mencari ilmu, berapa biaya, berapa orang yang kita tinggalkan di rumah menuju pesantren. Lantas kemudian apa yang kita dapatkan dari semua pengorbanan itu. Dipikir ya, biar kemudian kalau kita keluar banyak biaya, keluar banyak pengorbanan, maka pengorbanan itu jelas hasil. Fa innahu maka teman situne talib, fa innahu maka teman situne talib iku ya ta'alamu belajar sapa talib, iku ya ta'alam belajar sapa talib ala ilma ing ilmu bijudin kelawan kangelan, bijudin kelawan kangelan katirin kang akeh. Banyak pengorbanan yang kita lakukan dalam mencari ilmu. Setelah kita dapat untuk apa ilmu itu, fala yasrifuhu ila dunya al-haqirah. Maka ojo nasarufaken sapa talib ing ilmu. Nasarufaken itu ya mentransaksikan ilmunya, menukar ilmunya dengan sesuatu yang rendah. Itu namanya fala yasrifu. Fala yasrifuhu moko ojo nasarufaken, moko ojo ya mentransaksikan ilmune sapa fala yasrifu maka ojo nasarufaken sapa talib ing ilmu ila dunya maring dunya al haqirati kang ino, al haqirati kang ino. Ya apa dunia tetap kalah dengan nilai pahala sekecil apapun. Ya, pahala sekecil apapun itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi ada dalil itu ad-dunya jifah. Faman arada minha falyasbir ala mukhalatatil khilaf. Jadi dunia itu bangkai. Barang siapa yang mengharapkan dan menginginkan bagian dari dunia itu, maka bersabarlah, kumpul dan ngopi bareng anjing-anjing. Ya, karena saking rendahnya dunia itu, maka diistilahkan oleh Kanjeng Nabi setingkat dengan bangkai. Yang seneng bangkai siapa? Ya anjing. Berarti kalau sampai seneng dunia, bareng ngumpul ambil siapa? Dunia itu apa tuh maksudnya? Dunia itu mazada anil hajat, sesuatu yang keluar dan di atas kebutuhan hidup kita. Jadi yang masih merupakan kebutuhan maka bukan dunia. Yang kita pakai itu kebutuhan dan keharusan maka bukan dunia. Yang kita makan yang tidak berlebihan juga bukan dunia karena keharusan. Mulai urip nggak makan ya udah. Orang-orang hidup kalau nggak pakaian ya piye dan lain sebagainya. Maka selama itu masih kebutuhan dan harus kita gunakan maka bukan dunia. Tapi yang lebih daripada itu di atas kebutuhan, punya pakaian telung lomari misalnya, makan kemudian tiap hari sampai 10 piring misalnya, atau penggunaan air tidak cukup 2 jeding misalnya, dan semua apapun yang kemudian di atas kebutuhan kita maka namanya dunia. Selama itu masih sebatas yang kita butuhkan, tidak lebih daripada itu maka bukan dunia. Al-qalilati kang kidik, al-qalilati kang kidik.
Al-faniyati kang rusak. Dunia itu ya rendah, ya sedikit, ya rusak. Kecuali dunia yang kita gunakan dalam rangka kebaikan. Syi'run ai hada syi'run. Utawi iki iku syi'run syi'iran. Ada syi'iran yang berkaitan dengan hal tersebut. Hiya dunya aqallu minal qalili wa asifuha adallu minad dalili. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalili. Hiya utawi hiya utawi dunya ad-dunya iku dunya aqallu kang luwih kidik minal qalil saking perkara kang kidik. Dunia itu lebih sedikit daripada sesuatu yang sedikit. Artinya sedikitnya akhirat itu masih lebih sedikit dunia. Sedikitnya akhirat masih lebih sedikit dunia. Saking titike, saking rendahe, saking kemudian saking rusake dunia. Wa asifuha lan utahe wong kang bronto ing ad-dunya iku adzal luwih ino minad dalil tenimbang saking wong kang ino. Iku adzal luwih ino minad dalil saking wong kang ino atau perkara kang itu. Jadi orang yang cinta dunia adalah lebih hina daripada sesuatu yang artinya ya cek nemene alane cek nemene rendahe bagi mereka yang kemudian cinta dengan dunia. Tusi membudekaken apa ad-dunya bisihriha kelawan sihire ad-dunya kauman ing kaum wa tu'mi lan butaaken apa ad-dunya. Jadi orang itu kalau sudah cinta dengan dunia melebihi orang yang orang yang tuli dan melebihi orang yang buta. Kalau orang yang buta, orang yang tuli masih kemudian hati-hati dalam melangkah karena dia tahu dia buta, dia tuli. Tapi kalau orang yang cinta dunia, dia nggak tahu dia buta atau tuli, ngawur tadinya. Sembarang-sembarang dianggap benar, sembarang-sembarang dilakoni, padahal itu semua adalah salah. Rumangsane nggak salah. Nggak harus punya orang, pagar orang ditabrak ya, atas tanyanya orang diambil dan lain sebagainya. Itu kalau sudah dibutakan dan ditulikan oleh dunia. Fahum mongko utai kaum yang sudah dibutakan dan ditulikan oleh dunia. Iku mutahayyiruna pira-pira wong kang bingung bila dalili kelawan tanpa perkara kang nuduhaken. Bingung, sembrono, ngawur dalam segala hal dengan tanpa ada petunjuk, tanpa ada sesuatu yang menunjukkan. Ya banyaklah buktinya, saya pun juga banyak mengalami hal-hal demikian itu. Ada saudara sendiri itu yang kemudian merampas tanah yang sudah kita beli, diambil, dijual di Makkah. Naudzubillah min dzalik. Ada batas orang kemudian enggak ngurus, pokoknya rumahnya lebih lebar, padahal itu milik orang lain. Dan lain sebagainya lah. Itu kalau sudah cinta dunia, maka orang itu ngawur sengawur-ngawurnya. Maka
Maka yuk kita hati-hati dalam melangkah, ojo sampai dunia membutakan kita, atau sampai dunia mentulikan di kita. Tuli dari apa maksudnya? Dari kebaikan. Buta dari apa maksudnya? Buta dari petunjuk. Wayang bagi lan sayugyo. Wayang bagi lan sayugyo li ahli ilmi, kadue ahli ilmu. Apa ala yudilla yen to ora nginakaken, apa ala yudilla yen to ora nginakaken sapa ahli ilmi nafsahu ing awake ahli ilmi bit tama'i kelawan tama, mengharap hak milik orang lain menjadi milik kita dengan tanpa hak. Fi ghairi matma'in ing dalem liyane panggonane tomak. Artinya bukan tomak, bukan pada tempatnya. Nah, tomak yang baik itu adalah ketika kita melihat orang lain punya ilmu, ilmunya diajarkan dan diamalkan. Silakan tomak, menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang kedua adalah boleh tomak ketika kita melihat orang lain punya harta kemudian diinfakkan kepada orang lain. Dua hal ini adalah matma yang benar atau tempat tomak yang memang diperbolehkan dan dianjurkan. Apa yang pertama tadi? Tomak ketika melihat seseorang punya ilmu diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Boleh kita mempunyai keinginan untuk memiliki hal yang sama seperti orang tersebut. Yang kedua adalah ketika melihat orang lain punya harta benda diinfakkan kepada orang lain. Tomak dan menginginkan punya juga seperti apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Selain itu enggak boleh tomak. Wa yataharraza lan yata ngreksa sapa ahli ilmi, lan yata ngreksa sapa ahli ilmi amma saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem madallatul ilmi utawi asore ilmu. Madallatul ilmi utawi asore ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Menjaga diri dari sesuatu yang mana dengan melakukan sesuatu itu merendahkan ilmu dan ahlinya ilmu. Yaitu tadi ulang ilmu karena mengharapkan bayaran, mengulang ilmu karena mengharapkan pujian dari orang lain, mengulang ilmu karena mengharapkan anak seseorang misalnya, ngaji ilmu karena mengharapkan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Enggak boleh, itu merendahkan ilmu dan ahli ilmu. Jadi sekali lagi niat mencari ilmu tata lagi. Apa niat mencari ilmu? Mendapatkan ridhone linaili ridho wa menghilangkan kebodohan. Terus ya dari diri sendiri dan orang lain. Terus menghidupkan agama, disyukuri nikmat dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat ini dijaga dengan baik, maka kita tidak akan pernah merendahkan ilmu dan ahlinya ilmu. Wa yakuna lan yanto ana sapa ahli ilmi, lan yanto ana sapa ahli ilmi iku mutawadian, wong kang andhap asor, tidak pernah menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Siapapun yang kita temui tidak pernah kita merasa lebih baik.
ketemu dengan yang lebih muda, kita katakan bisa saja yang muda lebih baik dari diri kita karena kesempatan untuk melakukan pelanggaran lebih sedikit. Nah, kalau lebih baik yang mana? Yang lebih muda. Ketika bertemu dengan yang lebih dewasa, kita katakan dalam diri dia lebih baik karena kesempatan untuk melakukan kebaikan lebih banyak. Karena lebih tua kan? Karena lebih tua. Bertemu dengan yang sepantaran, seumuran, kita pun juga tidak mengatakan kita lebih baik karena walaupun dia misalnya melakukan pelanggaran atas dasar tidak tahu, kita melanggar atas dasar tahu. Lebih baik mana? Lebih baik yang melanggar tidak tahu daripada yang melanggar atas dasar tahu. Ketika ketemu dengan orang non muslim, kita juga nggak boleh mengatakan lebih baik daripada dia, karena bisa saja yang muslim suatu saat menjadi non muslim, yang non muslim bisa saja menjadi muslim. Karena hakikat sesuatu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita diakhiri dengan masih muslim atau tidak, itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, ketemu dengan sapa wae kita tidak boleh merasa lebih baik. Itulah tawadu. Wa tawadu lan utawi tawadu iku bainat takabburi ing dalam antarane gumedhe, iku ing dalam antarane gumedhe wal madallati lan ino atau asor. Jadi hina tidak, sombong juga tidak. Antara hina dengan sombong itulah posisi tawadu. Wal ifatu lan utawi ifa itu menjaga diri dari sesuatu yang haram. Berarti afifah apa? Orang yang menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan. Wal ifatu lan utawi ifah ngreksa saking haram iku kadalika kaya mangkono tawadu. Artinya sesuatu yang tengah-tengah. Makanya kita menganut dalam asmaul itu menganut paham tawasud atau wasatiyah. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita adalah umat yang wasatiyah. Tidak mengarah kepada takabur, juga tidak mengarah kepada sesuatu yang rendah. Tapi kita ada di antara keduanya, itu tengah-tengah berupa tawadu. Yu'rafu dan merui apa dari mangkono wal ifatu kadalik. Yu'rafu dan merui apa dari mangkono wal ifatu kadalik fi kitabil akhlaqi yang dalam kitab kang mertelaaken akhlak. Dalam kitab kang mertelaaken akhlak. Ansada nembangaken sapa asyaihu syekh al imam kang dadi imam, al ajal kang agung, al ustadu kang dadi guru, ruknul islami rupane kiai rukun Islam. Rupane kiai rukun Islam al-ma'ruf kang den kenal bil adibi kelawan ahli didik tata krama. Bil adibi kelawan ahli didik tata krama. Al-mukhtari kang den pilih. Al-mukhtari kang den pilih rahimah muga-muga ngelasi ing Asyikh atau al-adib al-mukhtar ya iso
nembangaken syi'ran ing syi'ran di nafsi kaduwe awak dhewene Asep. Dia mensenandungkan syi'ran miliknya sendiri. Rupane syi'ran innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujman huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu am syaqiyyu am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriyatu bi rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Masih panjang ya. Inna tawadu ataman seturi tawadu anda pasor iku min khisalil muttaqi setengah saking biro-biro pakertine wong kang wedi ing Allah. Iku min khisalil muttaqi setengah saking biro-biro pakertine wong kang wedi ing Allah. Jadi sebagian daripada akhlak orang yang takwa adalah tawadu. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Wa bihi lan kelawan tawadu yartaqi munggah sapa attaqi wong kang wedi ing Allah ilal ma'ali maring derajat kang luhur. Ilal ma'ali maring derajat kang luhur. Dengan tawadu orang yang takwa makin naik derajatnya menuju derajat yang lebih tinggi. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking pira-pira perkara kang gawakaken. Lan iku setengah saking pira-pira perkara kang gawakaken. Ujubuman utawi gawa ing wong huwa kang uteman iku jahil wong kang bodho fi halihi ing dalem tingkahe man huwa ana ta huwa utawi man iku as-sa'idu wong kang bejo amis saqi asalnya amis saqiyun ana ta wong kang cilaka sungguh suatu kekaguman pada seseorang yang nggak tahu apakah dia nanti akan selamat atau celaka, tapi kemudian sudah merasa dia yang terbaik, padahal dia nggak tahu akhirnya akan celaka ataukah tidak. Am kaifa yuftamu utawa hale kaya apa den pungkasi apa umruhu umure man au ruhuhu utawa ruhe man, atau bagaimana nanti akhir hidupnya umure ya apa ruhnya ya apa ketika di akhir hidupnya. Yauman nawa ing dalem dinane kerusakan ya apa ing dalem dinane kerusakan atau mati mutasafilun ana toh iku wong kang asor amur tapi utawa wong kang luhur. Apakah nanti orang yang rendah menjadi orang yang rendah hina ataukah menjadi orang yang mulia, nggak tahu.
tapi sudah merasa lebih baik. Itu luar biasa kan itu. Jadi sementara kita nggak tahu akhir hidup kita itu selotima ataukah suul khotimah, tapi sudah petantang petenteng rumongso wis yang terbaik. Padahal nggak tahu apakah kita akan selamat atau celaka, yang nggak tahu, tapi sudah merasa yang paling benar. Kekaguman dan kehebohan yang mana dibandingkan dengan kehebohan yang dilakukan oleh orang tersebut. Padahal wal kibriya'u hala utai sifat kumede, wal kibriya'u hala utai sifat kumede iku li rabbina, wal kibriya'u hala utai sifat kumede li rabbina kadhe pangeran kita iku sifatun sifat bihi kang tetep kelawan rabbina maksusatun kang den tertentuaken, maksusatun kang den tertentuaken. Oleh karena itu fatajan naban moko ngedohno temen sira, moko ngedohno temen sapa sira ha ing kibriya atau sifatun maksusatun wattaqi lan wedya sira, wattaqi lan wedya sira ing sifatun maksusatun. Sedangkan kesombongan adalah sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Siapapun orang yang enggak boleh memiliki sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Maka ayo kita berusaha menjauhi sejauh-jauhnya rumongso punya sesuatu kelebihan, kemampuan dan keilmuan dibandingkan dengan orang lain. Nah, itu namanya tawadu. Dan semoga dengan tawadu itu kita menjadi pribadi-pribadi yang makin mulia, makin bisa diandalkan, dan makin bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa li ridwa'i ta'ala wa li syafa'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembacaan kitab Ta'lim. Tas kurang lebihnya, makasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi